Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Singkawang, Kota Singkawang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wartini. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 3 Singkawang. Di sini kami akan melakukan perbincangan praobservasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan tentang praobservasi sebelum nanti saya amati Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau sebelum Ibu melaksanakan proses kelas. Adapun tujuan dilaksanakan observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai langkah awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkait dengan tujuan pembelajaran. Nantinya tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran? Baik Pak, jadi dalam pembelajaran nanti yang akan Bapak observasi, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi struktur sel penyusun jaringan tumbuhan. Ada dua tujuan pembelajaran. Ya, jadi yang pertama identifikasi jaringan tumbuhan, yang kedua sel ya. Ya, struktur sel penyusun. Struktur sel tumbuhan. Ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai pada proses nanti? Dalam proses pembelajaran kali ini saya ingin mengembangkan diri saya terutama dalam keterampilan bertanya. Ya, dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, berarti memang fokusnya di area bertanya siswa untuk bertanya gitu ya? Baik dari saya maupun dari siswa. Keterampilan bertanya. Ya. Oh iya. Oke. Kemudian saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang Ibu persiapkan. Mungkin dari segi model atau dari strategi ataupun metode yang akan digunakan nanti. Ya, baik. Jadi dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada flipped learning, yaitu melalui pembelajaran web sekolah. Ya, penugasannya melalui web pembelajaran. Kemudian di dalam pertemuan ini nanti menggunakan strategi discovery learning. Nah, untuk mencapai area pengembangan tadi Pak, saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditujukan kepada siswa-siswa yang biasanya itu pasif. Jadi saya menyiapkan pertanyaan untuk memancing dia itu berani bertanya. Ya. Apakah ada menggunakan media tertentu nanti? Untuk medianya dalam discovery learning ini nanti akan juga diselipi dengan game. Jadi nanti di dalam game ini nanti ada mempersiapkan gambar, kemudian tulisan-tulisan tentang struktur dari sel penyusun jaringan tumbuhan, kemudian menggunakan kertas-kertas untuk ditempel-tempel. Kemudian untuk presentasi nanti juga menggunakan proyektor. Ya, jadi medianya banyak sekali nanti yang digunakan ya. Ya, sampai ke proyektor, ada game juga, ada gambar. Untuk pelaksanaan pembelajaran, kapan bisa dilaksanakan ini? Insya Allah besok Pak, besok hari Rabu, jam ke-56 atau jam 10.15 sampai jam 11.45. Ya. Sampai jam 11. Ya. Ya. 10.15 sampai 11.45. Ya. Nanti setelah saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan lagi yang terakhir yaitu pasca observasi. Dan percakapan pasca observasi nanti akan
didampingi oleh ayah kami. Oh, siap-siap ya. Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Baik Pak, dengan percakapan hari ini saya menjadi lebih bisa mempersiapkan diri tentang apa yang nanti akan Bapak observasi di kelas saya. Dan juga saya lebih dapat memfokuskan lagi dari area yang ingin saya kembangkan di dalam pembelajaran yang nanti Bapak observasi. Baik, terima kasih waktunya dan sudah bersedia berbincang dalam percakapan pra observasi. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya gimana hari ini? Tidak terdengar karena saingan hujan ya. Oke. Ada yang hari ini tidak masuk? Siapa? Masuk semuanya. Sehat semuanya hari ini? Sehat semua? Oh, ada yang sakit satu. Taisha sakit ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, minggu sebelumnya kalian sudah belajar terlebih dahulu, kalian sudah punya rangkuman. Terdengar enggak suara Ibu? Kedengaran. Udah punya rangkuman, udah membaca, udah mendengarkan, melihat tayangan video yang Ibu bagikan lewat web pembelajaran. Hari ini kita akan mencoba untuk bermain. Nah, bermain ya, Ibu udah menyiapkan permainannya. Permainannya kita adalah apa? Coba tebak. Hah? Menjodohkan. Udah lihat ya. Menjodohkan. Menjodohkan bahasa Inggrisnya apa? Hah? Mixing. Mixing ya. Mix and match ya. Mix and match, memasangkan gambar dan juga keterangan beserta nama jaringannya. Ibu yakin kalian sudah membaca sehingga kita sudah memiliki pengetahuan awal. Nah, supaya permainan kita seru, nanti tolong handphonenya disimpan semua ya. Kalian simpan ke tepi sebelah sana. Kemudian buku, ya semua buku tolong disimpan dulu di kursi di bawah. Ya, nanti disimpan di kursi. Kita fokus untuk bermain dengan melihat dari gambar dan juga keterangan yang sudah Ibu siapkan. Oke ya, jadi hari ini nanti kita akan bermain. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan dari permainan ini kita adalah, nah tujuan kita dari permainan ini nanti kalian bisa menyebutkan bentuk dan susunan sel ya pada jaringan tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis jaringan berdasarkan sel-sel yang menyusunnya. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing jaringan tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu kalian masih punya kelompok ya, kelompok dari yang bab 2. Nanti permainan ini kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Sebelumnya silahkan masing-masing dari kelompok Ibu minta
perwakilannya satu untuk mengambil ini. Sambil perwakilannya ke sini, bukunya kalian simpan di kursi, kemudian handphonenya simpan di samping. Yang belum dengan kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya, bisa membuat lingkaran. Ya, kursinya dibuat lingkaran. Kelompok berapa? Lupa, nanti ditulis. Di situ kalian mendapatkan lembar yang ada gambarnya. Jelas? Ya, ini ya. Di gambar itu ada keterangannya, ada penunjuknya huruf A sampai dengan H. Ya. Udah, dapat ya semuanya? Kemudian dapat ini nama-nama jaringan tumbuhan. Udah. Kemudian ada di sini kertas-kertas ini ada tulisan tentang struktur sel-sel penyusun jaringan tumbuhan dan juga fungsi dari jaringan tumbuhan. Dapat semua? Kemudian di sini ada kertas, ada tulisan A sampai dengan H. Nah, jadi tugas kalian nanti menyelesaikan mix and match ya, mencocokkan gambar. Perlu waktu berapa lama kita sepakati dulu? 10 menit? Kita pakai 10 menit yang pertama dulu ya. 10 menit. Nanti kalau 10 menit belum selesai, kita beri tambahan waktu. Kalau permainan itu lama-lama nanti nggak seru kan? Ya biar seru kita cepat. Jadi silakan kalian perhatikan gambar ya, jaringan A. Perhatikan gambarnya, di situ jaringan A. Di gambar itu, kemudian di sini kalian tempelkan ciri-ciri yang sesuai. Pada gambar itu A, kalian pilih kertasnya, yang A itu ciri-cirinya mana yang paling sesuai. Kemudian fungsinya apa? Namanya dulu ya. Dari ciri-ciri itu kalian tentukan nama jaringan itu apa. Kemudian baru kalian tentukan fungsi dari jaringan itu. Nah, jadi di sini kalian boleh menempel. Ada lem ya? Masing-masing kelompok dapat lem. Udah. Jadi nanti di A ini kalian tempelkan saja kertas yang sesuai. Dan seterusnya sampai dengan H. Nah, di sini kan ada banyak ya. Anggota kelompok kalian juga banyak. Sehingga silakan kalian berbagi tugas atau bekerja sama. Kelompok yang 10 menit pertama sudah selesai. Kita beri apa? Tepuk tangan. Kita beri apa? Beri hadiah berupa boleh bertanya 2 kali gitu ya. Hadiahnya boleh nanya, nanti kalau ada yang presentasi boleh nanya 2 kali pertanyaan. Hadiah apa bukan tuh? Hadiah. Biasanya kalau kalian nanyakan 1 pertanyaan kurang ya. Nah, oke. Setuju nggak nih? Atau ada yang lain, usul yang lain? Setuju ya? Nanti yang bisa selesai 10 menit pertama, kalau ada kelompok lain yang presentasi, dia boleh mengajukan 2 pertanyaan. Kalau gitu, kelompok yang terakhir selesai, kita kasih dispensasi apa nih? Presentasi duluan. Kelompok yang terakhir selesai, presentasi duluan. Iya. Boleh. Nah, biar kita seru, kita tepuk tangan dulu untuk memeriahkan permainan kita.
Ini belum, ayo tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Udah siap semuanya? Siap? Siap? Oke, Ibu hitung timernya. Kita mulai 10 menit. Bagaimana? Nama dulu, fungsi, ciri-ciri. Ciri-ciri dulu, nama terus fungsinya. Kita kan mau melihat ini ciri-cirinya apa gitu kan? Oh, bentuknya ini gitu kan? Nah, jadi ciri-ciri yang paling atas. Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Yang ditempel apa dulu? Yang ditempel paling atas adalah ciri-cirinya terlebih dahulu, kemudian namanya, baru fungsinya. Ciri-ciri, nama, fungsi. Paham? Oke, kita mulai 10 menit dari sekarang. Silakan. Waktunya terus berjalan. Maksimalkan kerja sama timnya. Maksimalkan kerja sama timnya. Waktu terus berjalan. Aku sambil mikir begini, tapi sambil mikir. Ya, kelompok 3 udah berhasil 2. Ayo, kelompok disusul kelompok 3. Sudah dapat 2. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa ini? 4. Dia dapat berapa? 1. Ayo cepat, tepuk tangan. Bukan, ini persen. Kelompok berapa ini? 5. Ayo kelompok 5. Udah dapat berapa? 1. Ayo cepat. 1, 4, 5. Mana yang B? Ininya disebar aja, ininya dibuka aja biar kawannya yang buka ini. Bu. Nah, fungsi di sini. Ayo. Waktu sudah berjalan 6 menit. Masih tersisa 4 menit lagi. Udah langsung ditempel. Nah, ini kasihkan ini enggak tempelannya yang dekat. Ayo, ya lanjut. Udah dapat berapa? 2. Hah? Udah dapat 2. Ayo lanjut. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 3. 2 kali ini kelompok 2. Udah dapat berapa? 4.
Oh, kelompok 4. Kelompok 3 udah dapat 4. Ayo cepat. Kelompok 3 nampaknya ini. Ini kan satu sel, ini satu sel, dua sel, tiga sel. Ini sel, ini satu sel. Ya, tahu. Ya, polanya di dalam tadi bisa jadi ya. Nah, ini kita beres. Mana ini? Yang tadi penebalan di sini ada kok. Ini. Penebalan di ini tidak merata. Mengalami penebalan. Ini Iya, kalau ingat nama sama fungsinya enggak apa-apa, ditempel dulu nama fungsinya. Ayo, kelompok 3, kelompok 2. Ayo, udah dapat berapa nih? Baru 2. Ayo lanjut lagi. Oh ini B. Ini ciri-ciri B. Makanya ini ciri 6. Jadi ciri B. B itu B itu apa? parenting kayak. Tempel aja di B. Tidak ada lagi. Udah dapat berapa? 2, Tiga. 3. Wah. Udah dapat berapa? Masih. 4. Belum nambah. Ayo. Ayo. Ada itu soalnya. Iya sih. Ayo, dapat berapa? Kelompok 2 ini? Saya macet. Masih macet. Masih macet. Kelompok 1 dapat berapa? Kurang 1 menit lagi. Kurang 1 menit lagi. 10 menit pertama diangkat ya. Dapat berapa ya? Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Kelompok 1 tolong diangkat dapat berapa? Yang sudah berhasil tolong masing-masing kelompok diangkat. Kelompok 1 dapat 2. Kelompok 2 2. Kelompok 3 4. Kelompok 4 2. Kelompok 5
2. Oke, tepuk tangan dulu untuk 10 menit pertama. Berikutnya 10 menit kedua, silahkan kalian boleh buka rangkuman yang udah kalian punya. Ya, silahkan dibantu dengan rangkuman yang udah kalian punya. Silahkan. Kita kasih, karena ini dibantu rangkuman 5 menit ya. 5 menit ya. Ya biar makin seru. 5 menit lagi. Oke, 5 menit, sepakat? Kita mulai dari sekarang, 5 menit, silakan. Wih, ini lah mana itu sih? Oh ini udah lengkap. Bu ini ribet nggak kan? Iya, enggak apa-apa. Kan masih basah kan? Nah, boleh. Dikasih tulis aja di sini deh kan, ya. Nanti bener gak disiram? Akunya salah. Air kak? Iya. Duduk tabung. Diniksa mengambil penebalan zat selulosa. Penebalan? Ini? Tapi tidak merata. Penebalan, ciri penebalan satunya? Memang ada di sini. Tidak. Ini tempat pembuatan. Ya udah berarti ini. Tidak rata kalian kita. Iya kalian bikin. Tidak rata. Cadangan makanan penyimpanan air ada nggak? KN Kim. Penyimpanan air tidak ada. Penjelasannya kecuali ini. Kamarnya. Ayo kelompok 1 ya. Kenapa ini salah? Ya. Mana lihat gambarnya? Zaidah. Udah selesai? Ada sih Tukang perforanya nggak? apa? Itu ada. Dua menit lagi. Petas. Atas ciri-cirinya. Iya. Ini apa kegiatan? Memanjang. Memanjang. Kalian Kim sejenam, kalian ini contoh memanjang. Ini yang itu yang segenap. Sejenam kalau kalian ini yang contoh poligonal. Itu ada gambarnya sama apa enggak tuh? Nah, cari itu gambarnya kan mirip tuh kan? Yang mana yang gambar mirip? Itu di rangkuman kalian kan ada gambarnya kan? Nah, tinggal cocokin gambarnya mana yang sesuai. Ayo, udah dapat berapa? Tiga kan? 3. Lanjut. Ciri yang lain ciri Boleh ya. Itu memperkuat bagi lingkungan yang sudah tua. Yang sudah muda nanti sebaliknya. Ciri-cirinya itu sel-selnya mati. Oh,
Tadi ada nggak sel-selnya mati? Ada di sana. Sel-selnya mati. Ciri-cirinya. Sel-selnya mati di saya tebalan mati. Sel-selnya mati. Ini apa? Satu menit lagi. Kelompok mana yang udah selesai? Bisa juga dikit. Belum. Ya, ingat-ingat ya. Nanti aja kamu bukanya. Oke, tolong diangkat yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Kita mau hitung dulu kelompok 1 dapat berapa, 2 berapa, 3 berapa. Lemnya habis. Bisa pakai lem. Bentar ya, Ibu carikan lem. Lemnya habis. Ini habis juga. Ini kayak gini lemnya. Ya silakan coba. Tapi udah, kelompok 4 udah selesai. Kelompok 1 kita kasih waktu lagi 3 menit. Nah, 3 menit udah harus selesai ya, 3 menit ini. Ini kan ada bentuk yang sama ya. Nah, tinggal kalian cocokkan aja bentuk yang di gambar itu tuh yang kira-kira sama. Nah, mana bentuknya yang sama? Ada kebingungan? Banyak. Ya, banyak. Nanti yang bingung itu nanti ditanyakan ya. Banyak ya, karena keterangan yang kalian dapat dengan yang di sini beda. Nah, itu justru yang beda itulah nanti kalian tanyakan. Nah, yang ini udah dapat berapa jadinya? Dapat berapa? Sebenarnya itu banyak sih. Nah, Nggak lengkap. apanya? Masih kurang ciri-ciri gitu. Oh, yes. Gambarnya udah semua. Udah semua diidentifikasi ciri-cirinya mana? Oke, ya. Ini udah lengkap semua? Belum. Kurang berapa? Kurang 1. Ya ini cuma bulat ini kayak ada ciri. Ini apa jadi? Kalian ini apa kok? Ini apa yang kau tutup? Ini adalah yang Ada yang beda keterangannya antara ciri-ciri yang Ibu berikan dengan yang kalian dapatkan? Banyak yang beda. Ya, jadi bingung. jadi KFC ya ciri-cirinya. Udah selesai? Lengkap semua? Ini fungsinya kolender.
tidak memiliki inti sel. Itu apa sih? Silang ya? Udah selesai. Yeay, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Mari kita cek. Ayo, kelompok yang lain segera menyusul. Waktunya sudah hampir selesai. Kelompok 4 sudah selesai ya. Bonus boleh menanya 2 kali ya. Dapat 1. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Kelompok 4 pemenangnya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 4 sini. Berapa kelompok 4? Dapat berapa? Sisa 2. 2. Sisa 2 berarti dapat 5 ya. Terus kelompok 1 dapat berapa? 3, 4. Mana yang paling sedikit nih? Kelompok 5? Udah dihitung. Yang udah lengkap berapa? Yang lengkap dari ciri, nama, fungsi. Ini 1. Ya, terus 1, 3. Yang udah lengkap. Ini belum lengkap. Yang udah belum ditempel. Ya, silakan ditempel. Yang udah selesai ditempel baru 1 ya. Kelompok 2 udah. Yang lengkap berapa? 5. Oke, berarti yang paling sedikit kelompok 5 ya. Yang udah lengkap baru 1. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, tadi Bu berjalan keliling nih, masing-masing mengalami kebingungan. Ya, tiap kelompok bingung kok keterangannya beda dengan yang didapatkan. Bingung yang pertama apa nih? Kebingungan yang pertama apa? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Harits. Arti dinding sel tipis, Bu. Apa arti dinding sel yang tipis? Di keterangan yang kalian dapat ada dinding sel yang tipis. Bu catat dulu ya. Dinding sel tipis. Berikutnya ada lagi. Ya, silakan. Apa arti dari sel-sel mati? Apa artinya sel-sel yang mati? Ini ya. Apakah kalian bingung ini juga? Gimana? Bingung yang lignin. Ibu catat lagi, lignin. Terus ada lagi perforasi. Ada lagi? Di mana yang menyatakan sel-sel mati? Di rangkuman yang kalian buat atau di ciri yang Ibu berikan? Di mana dapat sel-sel mati? Di mana? Di keterangan yang kalian cari? Di rangkuman? Enggak, di rangkuman ya. Di rangkuman kalian bunyinya ciri-cirinya sel-sel mati. Di tempat Ibu enggak ada yang berbunyi sel-selnya mati, gitu ya? Sama kelompok lain. Oke. Kita sepakati kita selesaikan dulu atau kita berikan hadiah untuk kelompok 3.
Tadi kelompok yang terakhir selesai, presentasi dulu. Walaupun satu kita presentasikan dulu ya. Ya, silakan presentasi dulu kelompok 1. Nanti kelompok 3 boleh tanya 2 kali ya. Nah, silakan. Yang udah aja kita presentasikan. Ya, yang A kan tadi kan? Ya, silakan. Presentasi dari tempat duduknya saja ya. Di sini saja. Tapi menghadap ke sini. Yang lain karena kelompok 5 itu tadi yang udah selesai yang A, silakan masing-masing pegang yang A, kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan kelompok 5. Kelompok 3 boleh bertanya. Untuk kesempatan ini 1 kali dulu ya. Oke, silakan. Ya. Untuk di bagian A itu ada epidermis. Ciri-cirinya tidak memiliki sel, sitoplasma tidak ada, di sel banyak mengandung protein. Apakah ada yang berbeda dari yang ditemukan kelompok 5? Yang jaringan A itu apa? Sama. Epidermis. Kelompok 4 epidermis. Kelompok 1 epidermis. Kelompok 2 yang apa? Epidermis. Kelompok 3 sama. Ciri-cirinya yang didapatkan sama? Beda. Ya, bedanya apa? Kalau dari kelompok 1 dia itu memiliki inti sel berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel dan tidak memiliki klorofil. Oke, kelompok ini tadi tidak memiliki inti sel, Sitoplasma tidak ada, sitoplasma tidak ada. sel banyak mengandung lignin, Iya. seluruh dinding sel mengalami penebalan bersifat vegetasi dan kuat. Oke, ada yang sama dengan kelompok 1? Yang sama dengan kelompok 1? Kelompok 4. Kelompok 4. Jadi yang A tadi adalah epidermis, memiliki inti sel berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel, kemudian tidak punya klorofil. Mari kita perhatikan di sini. Ya. Di sini kuncinya adalah A itu bagian paling luar, ya. Paling luar epidermis. Kemudian ini kita perhatikan sel-selnya rapat, ya. Gambar selnya itu rapat kan? Nah, berarti itu kata kuncinya, sel-selnya rapat. Kata kuncinya sel-selnya rapat. Tepuk tangan dulu untuk yang bagian 1. Oke, berikutnya karena kelompok 5 udah, yang sudah B, yang lengkap yang B, bagian B, kelompok mana? Yang sudah lengkap mengisi yang B. Oke, kelompok 4. Ya, silakan presentasikan. Ciri-cirinya memiliki sel berukuran besar, dinding sel tipis berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola dan memiliki banyak ruang antar sel. Fungsinya yaitu fotosintesis, respirasi, sekresi, ekskresi, transportasi dan penyimpanan makanan. Ada yang beda? Parenkim. Sama? Sama, ada yang beda? Parenkim ya. Bisa dilihat ya ciri-cirinya. Bagaimana kalian menyatakan kalau itu sel-selnya ukurannya? Besar. Ukurannya besar ya, sesuai dengan itu. Bagaimana? Yang paling besar di antara yang lain. Paling besar di antara yang lain ya, sehingga kata kuncinya tuh salah satunya adalah sel-selnya ukurannya besar. Kemudian
Dinding sel Dinding sel tipis. Dinding sel tipis bentuk segi 6 ya? Iya. Ya, bentuk segi 6. Di sini yang B ini rata-rata bentuknya Segi 6. benar nggak? Udah dihitung? Udah dihitung? Segi 6? Segi 6 ya. Dindingnya tipis. Nah, ini tadi pertanyaan dari siapa tadi? Faren ya. Dinding sel tipis itu artinya apa? Mari coba kita ingat lagi. Struktur dari sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan ini bagian paling luarnya apa? Bagian paling luar dari sel tumbuhan. Hah? Ayo. Dinding atau membran? Dinding atau membran? Dinding sel. Ya, baru di dalamnya dinding sel di sini ada membran sel. Ingat, dinding sel ini tersusun atas apa? Senyawa kimia yang menyusun dinding sel protein, ya benar, tapi ada yang lain yang lebih spesifik dan khas. Lignin. Nah, lignin sifat kimianya apa? Apa tadi Ibu dengar dari sebelah sana? Keras apa Hendra? Hendra, ya sifatnya keras. Kemudian kaku, ini ya. Nah, ini ada kaitannya dinding sel tipis dengan lignin. Jadi lignin itu terdapat pada dinding sel tumbuhan yang sudah mulai menua. Jadi semakin tua itu kandungan ligninnya semakin banyak ya. Semakin tua suatu sel itu ligninnya semakin banyak. Kalau berarti sel itu masih muda, ligninnya sedikit. Karena lignin tadi memberi sifat keras, nah itu membuat dinding sel itu menjadi tebal. Berarti kebalikannya tebal apa? Berarti kalau dinding sel yang tipis masih muda, betul ya. Kemudian kandungan ligninnya sedikit. Berarti kalau sel-sel yang masih muda itu kandungan ligninnya sedikit atau bahkan tidak ada. Kalau semakin tua, sel itu semakin tua, kandungan ligninnya semakin banyak. Paham? Tadi yang bertanya tentang lignin, tentang dinding yang tipis. Ya, kemudian tanya lignin tadi ya. Nah, jadi dinding sel yang tipis itu artinya kandungan ligninnya sedikit. Dari gambar yang Ibu sajikan itu, kalian bisa melihat mana dinding sel yang tipis, mana yang tebal. Mari kita lihat lagi ya. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita perhatikan, kalau gambar ini adalah gambar batang yang dipotong melintang begini. Potongannya melintang, sehingga bentuk sel-selnya ya hampir bulat-bulat begitu semuanya ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat, ini garis luarnya lebih tipis daripada yang bagian C. Yang di bagian C di sini warna merahnya kelihatan merahnya tebal kan? Iya. Nah, itu artinya dinding selnya lebih tebal. Berarti kalau lebih tebal tadi apa? Kandungan apa yang banyak? Ligninnya banyak. Paham? Oke. Oke, tadi kita sampai ke yang B ya. Yang B tadi adalah jaringan parenkim. Ciri-cirinya tadi dinding selnya tipis. Kemudian terdapat ruang
antar sel. Nah, di mana itu ruang antar sel? Nah, ini ya, perhatikan, ini tadi kan bentuk selnya segi 6 kan? Segi 6. Ini segi 6. Ini segi 4 loh, ya. Ini segi, berarti yang bukan segi 6, dia bukan sel. Yang segi 4 itu adalah ruang antar sel. Jadi sel-sel itu kan berdampingan, membentuk jaringan. Nah, berdampingannya itu nggak nempel, jadi masih membentuk ruangan kosong. Nah, itulah ruang antar sel yang khas terdapat pada jaringan parenkim. Karena yang lain-lain itu ya tidak ada ruang antar selnya. Ini salah satu ciri khas dari jaringan parenkim. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah C, ya. Kelompok mana yang C-nya udah lengkap? Tadi B, sana C. C, ini udah, ya. Silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3, C itu apa? Jaringan C ini ya. Ayo silakan dipresentasikan dari tempatnya saja. Dibaca saja, ya. Ciri-cirinya tidak memiliki inti sel, sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya, dinding sel tebal, banyak lignit, ujung sel terdapat lubang berbentuk memanjang atau mengalami perforasi. Tidak ada sitoplasma dan organel-organel sel. Namanya xilem, berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar sampai ke daun. Ada yang beda? Sama semua ciri-cirinya? Sama? Oke, tepuk tangan dulu karena sama semua. Tepuk tangan ya. Benar ya, berarti yang C adalah xilem. Udah jelas ini. Tadi dinding selnya tebal. Tidak ada inti sel ya, kita lihat tengah-tengahnya kosong. Tidak ada inti sel. Nah, kita kembali lagi nih mengingat apa fungsi dari inti sel? Di bab 1 ini, inti sel fungsinya apa? Agar sel-sel Inti sel fungsinya apa? Angkat tangan yang bisa. membantu kinerja organ-organ lainnya atau sel-sel lainnya. Membantu kinerja organ atau organel. Organel. Ada lagi? Fungsi inti sel dalam sel. Hah? Mengatur kerja organel sel. Kalau inti selnya nggak ada, Mati. apa akibatnya? Satu jaringan mati. Kalau inti selnya nggak ada, ini sel dulu. Sel itu akan mati. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi nih, Haris ya. Ya, apa itu artinya sel-sel yang mati? Sel-sel yang tidak bekerja lagi. Sel-sel yang tidak bekerja lagi, berarti sel itu tidak punya apa tadi? Hah? Tidak memiliki inti sel. Ya, jadi kalau dinyatakan sel-sel itu mati, artinya ciri khasnya adalah sel itu tidak lagi punya inti sel. Tadi di keterangan yang kalian dapatkan sel-selnya mati ya. Ternyata di kertas yang Ibu kasih tidak punya inti sel. Jadi sama. Artinya kalau suatu sel tidak punya inti sel, berarti sel itu mati, sudah mati. Apa artinya sel itu mati? Nah, nanti kita jawab lagi.
Berikutnya yang apa tadi? A, B, C, D. Kelompok sini yang belum ya. Yang D apa? Floem. Sama? Yang D floem. Sama ya. Silahkan disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh memiliki inti sel, bentuk ramping memanjang, dinding sel sedikit mengandung dingin, bersifat fleksibel, penebalan dinding sel tidak merata. Kemudian? Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, kalau di sini dari gambar ini nampak nggak ciri-ciri yang kalian sebutkan itu? Yang paling nampak dari gambar ini apa? Merah-merah tadi apa? Lignin ya, dinding sel. Kalau ukuran selnya antara silem dan floem besar mana? Antara silem dan floem besar mana? Silem dan floem. Silem kan tadi yang C, yang D kan floem. Besar mana? Silem ya. Yang C ini kan tadi floem. Ukurannya kecil tapi dindingnya tebal. Sehingga di sini di dalam gambar ini itu warna merahnya ngeblok gitu. Iya. Kalau yang ini kan warnanya kelihatan garisnya merahnya. Kalau yang ini ngeblok karena dinding selnya tebal tapi ukuran selnya kecil ya, sehingga di situ terdapat banyak sel. Oke. Semuanya sama D? Sama. Nah, kelompok 5 nanti tinggal menyesuaikan ya. Berikutnya A, B, C, D, E. Kelompok 1 coba. Mau yang F aja. Siapa nih mau yang E? Ya, E silakan. Kelompok 2. Ciri-cirinya memiliki 4. Memiliki inti sel, ukuran sel kecil, vakuola kecil, sitoplasma banyak, dinding sel tipis dan tidak terdapat lignin. Tidak memiliki ruang antar sel. Namanya kolenkim, berfungsi menguatkan bagian tumbuhan yang masih muda dan sedang tumbuh. Ada yang beda nih. E dengan G. Kebalik. Itu kan sama. Enggak kan Ibu belum, kita kan belum membenarkan atau menyalahkan ya. E dengan G. Siapa yang E-nya? Periderm, G-nya kolenkim. Ini apa G-nya? E-nya kolenkim, G-nya periderm. Sklerenkim. Oh, berarti kebalik E dengan G ya. Kelompok itu E dengan G ya. Nah, jadi E dengan G itu kan hampir mirip ya. Jadi E dengan G itu antara kolenkim dengan periderm. Tapi kalau yang E ini kan area ya. Yang ini udah Ibu tunjuk di sini. Jadi yang G ini lebih ke kolenkim, yang E periderm. Tepuk tangan. Benar? Ini benar? Salah. Salah. Oke, yang E periderm, yang G kolenkim ya. Kenapa demikian? Karena yang G ini letaknya lebih di dalam ya. Tadi ada penebalan kan? Penebalan tidak merata ya. Di sini penebalannya itu ada titik-titik di sudut-sudutnya. Ya, ini lebih jelas. Ada titik-titik di titik-titik yang lebih tebal di bagian sudut. Nah, itu adalah ciri khas dari jaringan kolenkim. Ya, penebalannya itu tidak rata. Ada yang di sudut, ada yang di tepi. Kalau di sini lebih jelas. Kalau di sini ya, ini adalah periderm. Ya, periderm itu apa ciri-cirinya? Kelompok 4 ya, silakan. Ya, sebagai pelindung ya, di sini kan lebih luar. Jadi kalau epidermis itu terkelupas, ya misalnya apa? Pohon itu kalau bisa terkelupas contohnya apa?
ketika ditebang, ketika dikikis. Nah, itu maka akan diganti oleh periderm. Oke, ciri-cirinya kalau gitu yang kolenkim tadi udah betul ya. Hanya salah ininya, abjadnya ya, salah abjadnya. Kalau gitu periderm udah betul, masih kurang satu lagi. Yang F kurang 2 ya, sama yang H. Yang F tadi kelompok 1 mau, silakan. Itu sklerenkim. Ini ya, Ciri-cirinya sklerenkim. Ciri-cirinya berasal dari sel tua, memiliki inti sel, terdapat di kulit pohon, memiliki sitoplasma dan organel sel. Fungsinya menguatkan bagian tumbuhan yang sudah tua. Betul? Ada yang beda? Yang F sklerenkim? Betul? Yang F sklerenkim kelompok 4? Kelompok 5? Ya, sklerenkim kelompok 3? Kebalik. Tadi ya, silakan nanti dibalik. Sklerenkim ciri-cirinya adalah tunggu. Tadi yang periderm apa? Nah, itu yang betul ya. Periderm berasal dari sel tua yang muda lagi. Kalau sklerenkim, ayo mana? Iya. Nah, ya. Jadi yang ini kebalik ciri-cirinya, ya. Yang itu hanya kebalik hurufnya. Jadi yang betul ciri-cirinya tadi. Kalau sklerenkim tidak punya inti sel, sitoplasmanya tidak ada, dinding selnya banyak mengandung lignin ya, kita lihat di sini merah-merahnya banyak ya. Nah, itu berarti ligninnya banyak. Kemudian seluruh dinding sel mengalami penebalan. Artinya berarti jaringan sklerenkim ini sifat kimianya bagaimana? Kalau punya banyak lignin, sifatnya keras. Bagian pohon mana yang keras? Yang batang, yang kulit atau dalamnya? Kulitnya apa dalamnya? Lebih susah mana ngelupasin kulitnya atau yang bagian batang dalamnya? Dalamnya ya, itulah tersusun dari salah satunya jaringan sklerenkim. Itu banyak mengandung lignin, bersifat lebih kaku dan kuat. Nah, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah terbalik-balik. Nah, ini juga terbalik. Masih satu lagi yang H. Yang H kita sama-sama aja. Kalau gitu yang H apa ini? Meristem. Ciri-cirinya apa meristem? Hah? Menumbuhkan jaringan primer. Ada lagi yang sesuai itu meristem. Kelompok ini belum ya tadi ya? Ya, silakan meristem. Ya, silakan bacakan meristem. Ciri-cirinya tidak memiliki inti sel, sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya, dinding sel tebal, banyak lignin, ujung sel terdapat lubang berbentuk memanjang atau mengalami perforasi. Ini tadi udah ya? Plasma dan organel-organel sel. Beda? Beda apa sama? Ini tadi ciri-ciri apa? Mengalami perforasi, itu jaringan silem ya. Tadi udah kan? Silem ya. Kalau meristem, meristem yang mana? Meristem itu dinding selnya tipis. Dinding selnya tipis. Oh ini dia terbalik ini kolenkim. Ayo, yang mana? Dinding selnya tipis, vakuolanya kecil, punya inti sel. Ya, betul sini. Mana coba? Ya, coba bacakan.
memiliki inti sel, ukuran sel kecil, vakuola kecil, sitoplasma banyak, dinding sel tipis, dan tidak terdapat lignin, tidak memiliki ruang antar sel. Iya, ini adalah jaringan meristem. Ayo, siapa yang ketukar? Iya, silakan. Yang tertukar boleh ditukar dulu. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 5 selesaikan ya. Selesaikan. Yang tadi sesuai yang diinikan. Selesaikan. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk yang tukar menukar tadi yang salah ciri-cirinya. Silakan. Ya, ditukar, dilem lagi ya. udah sepenuh hati. Boleh mungkin. Udah? Masih ada satu lagi nih. Masih ada satu lagi permainannya. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit tadi ya. Masih ada satu lagi. Nah, segera ditempel. Segera ditempel. Yang benar. Nah, oke. Udah? Oke, kalau sudah kita perhatikan dari apa yang kita dapatkan ini, kita tadi ada pertanyaan tentang dinding sel tipis, sel mati, inti sel, sel hidup. Lignin perforasi ya. Perforasi itu artinya tadi ada tuh kan dalam kurung mengalami perforasi. Keterangan depannya apa? Berbentuk memanjang dan apa? Ini ujung sel terdapat lubang berbentuk memanjang. Jadi lubang itu, jadi sel itu ada lubang-lubangnya. Pelubangan itu namanya perforasi. Jadi proses terbentuknya lubang pada sel ya, pada dinding sel tepatnya. Itu namanya perforasi. Nah, dari sini kita mendapat ini nih. Sel mati, sel hidup. Tadi kalau sel yang mati dia tidak punya kalau sel yang hidup dia punya inti sel. Jadi di dalam kita mengetahui ciri-ciri dari jaringan tumbuhan ini, yang paling khas adalah apakah sel itu mati atau hidup. Kalau sel yang hidup, dikatakan sel itu hidup adalah yang memiliki inti sel. Nah, inti sel perannya atau fungsinya adalah mengatur seluruh aktivitas dari sel. Tadi udah disebutkan kelompok 5. Salah satunya adalah proses pembelahan. Jadi sel yang hidup itu dia akan membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Jadi dari 1 menjadi lebih banyak. Akibatnya kalau suatu tanaman itu sel-selnya membelah, maka akan apa? Membelah, jadi menjadi lebih banyak. Kalau sel itu letaknya di ujung batang, dia membelah. Akhirnya batangnya menjadi panjang. Kalau di ujung akarnya menjadi lebat, panjang ya. Akarnya menjadi lebih panjang. Jadi untuk sel-sel yang masih muda itu ciri khasnya adalah sel-sel jaringannya tersusun atas sel-sel yang masih hidup.
atau memiliki inti sel dan melakukan banyak pembelahan. Kalau suatu sel itu harus membelah, maka kondisi dinding selnya bagaimana seharusnya? Tipis atau tebal? Tipis ya. Maka pada jaringan yang muda, tadi ciri khasnya selnya hidup berarti punya inti sel. Kemudian dia aktif melakukan pembelahan. Kalau dia membelah maka dinding selnya Makin banyak. dinding selnya tipis. Kalau tipis ligninnya sedikit. Nah, itu jadi kita tahu konsepnya. Jangan dihafalkan sekedar menghafal ciri-cirinya ini. Tapi kalau jaringan itu mudah, maka tadi punya inti sel, dindingnya tipis, kemudian aktif melakukan pembelahan, otomatis sitoplasmanya banyak. Vakuolanya kecil ya. Kemudian ligninnya sedikit. Kalau sel itu sudah tua, maka kebalikannya, berarti selnya tadi punya inti sel enggak? Tidak punya inti sel. Dinding selnya, ligninnya, sitoplasmanya sedikit, vakuolanya besar. Oke, nah jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. 1 jaringan yang muda, 2 jaringan dewasa. Kalau yang muda disebut meristem, kalau yang dewasa disebut permanen. Nah, dari yang udah kalian kelompokkan A sampai H, silahkan kalian kelompokkan mana yang jaringan yang muda, mana yang dewasa. Ayo, 1 menit aja. Ya, kelompokkan mana yang muda, mana yang dewasa dengan melihat ciri-cirinya tadi. Udah? Kelompok mana yang udah? Hah? Sudah kelompok 5. Ore, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, akhirnya kelompok 5 mendahului. Oke, kelompok 5. Yang mana yang jaringan muda? Meristem, parenkim, floem. Kemudian yang dewasa, kolenkim, sklerenkim, periderm, silem, epidermis. Ada yang beda? Beda. Kelompok 4. S2 dewasa. Dewasa. Yang lainnya dewasa. Oke, kelompok 2. Meristem muda. Yang lainnya dewasa. Kelompok 3. Masih bingung kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih bingung. Tepuk tangan ya untuk semuanya. Oke. Jadi mari kita lihat. Nah, di situ yang termasuk jaringan yang muda adalah meristem, ya. Meristem. Yang lainnya termasuk jaringan dewasa. Loh, Bu, tadi kok ada yang ada inti selnya ya? Ada yang dindingnya tipis ya. Nah, tapi itu termasuk jaringan dewasa, tapi ada yang masih punya sifat yang muda. Contohnya parenkim ya. Kemudian periderm, itu jaringan dewasa tapi dia bersifat muda lagi. Nah, makanya berasal dari sel-sel yang sudah tua karena dia muda lagi gitu. Jadi ada 2 macam ya jaringan pada tumbuhan, yaitu
muda atau meristem atau disebut juga jaringan embrional. Artinya tadi sel-selnya bersifat meristem itu masih hidup. Dia bisa melakukan pembelahan dan akibatnya akan menambah panjang dari tanaman. Kalau dia ada di ujung batang, dia akan menambah tinggi batang. Kalau di ujung akar, menambah panjang akar. Nah, kalau ada di samping pohon nih, ya, akan membuat pohon itu melebar karena aktivitas tadi membelah, nambah jumlah selnya. Nah, ini meristem. Kemudian jaringan dewasa atau permanen. Tadi terdiri dari epidermis, parenkim, pengangkut, yaitu yang mengangkut tadi apa? Silem. Yang tugasnya mengangkut ada dua, silem dan floem. Kemudian penguat, yang tugasnya menguatkan, kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim tadi ciri-cirinya dinding selnya tipis, ya, karena kolenkim itu dia menguatkan pada bagian tumbuhan yang masih muda. Ini tanaman kan ada bagian pucuknya kan, sama yang pangkalnya. Yang bagian pucuk itu mudah kita petik biasanya. Berarti di situ dinding selnya tipis. Nah, di situ ada jaringan penguatnya. Jaringan penguatnya adalah yang tipe kolenkim. Tadi dinding selnya lebih tipis. Kalau di bagian yang pangkal, yang dekat tanah nih, kan udah keras ya. Tadi yang tipe yang mana? Sklerenkim, karena dinding selnya lebih keras, banyak ligninnya. Kemudian ada satu lagi jaringan periderm. Periderm itu nama lainnya adalah jaringan gabus. Ya, apa itu artinya? Tadi kalau kulit pohon dilukai. Pernah lihat kulit pohon dilukai? Hah? Pernah lihat kulit pohon dilukai seperti ini? Pernah? Atau yang dilukainya sedikit? Kalau dilukai sedikit dia mati nggak? Nggak ya? Kan dia tumbuh lagi kan malahan. Nah itu karena kulit pohon tadi kan yang paling luarnya adalah epidermis. Epidermis tadi termasuk jaringan apa? Muda apa? Dewasa? Dewasa. Tapi dia bisa membentuk sel-sel baru lagi. Tadi dia begitu dilukai dia akan berubah. Nah, jadi cambium gabus atau periderm. Nah, kok bisa berubah ya? Nanti di kelas 12 kalian akan belajar lagi. Kenapa dia bisa berubah? Nah, karena di situ pada saat tanaman dilukai biasanya mengeluarkan getah. Getah inilah nanti yang berisi hormon yang membuat sel yang udah mati tadi bisa hidup lagi, gitu ya. Bisa bersifat muda lagi atau meristem lagi dan bisa membelah lagi sehingga tanaman itu bisa menutup. Tapi kalau misalnya melukainya seperti itu, seperti gambar yang Ibu tayangkan, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya dilukainya seperti ini. Ini yang jaringan floem yang mana? Kalau tadi di gambar tadi, kalau di sini yang floem yang mana, yang silem yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini kan kulit ya kan? Ini yang keras nih kan? Tadi yang keras yang mana? Yang lebih banyak kerasnya? Hah? Yang dinding selnya mengalami penebalan seluruhnya, yang silem atau floem? Floem, yakin? Yang dinding selnya mengalami penebalan seluruhnya. Kalau floem? Silem. Hah? Floem penebalan. Kalau silem? Penebalan? Ah, gimana? Kalau silem? Kalau dinding selnya sedikit mengalami penebalan, kalau floem tuh dinding selnya tebal banyak lignin.
Kebalik ya. Kalau silem tadi yang mengalami perforasi tadi, ya dinding selnya mengalami penebalan kan ya. Nah, kalau floem tidak merata, berarti lebih sedikit. Kalau dari sini, ini yang bagian kulit dengan yang bagian dalam, mana yang lebih keras? Dalam. Mana yang lebih keras? Dalam. Berarti ini ligninnya lebih banyak. Berarti mana yang silam? Yang keras. Yang keras yang mana? Yang di dalam. Berarti ini yang floem. Udah kan? Ini silem. Yang ini floem. Paling luarnya adalah epidermis. Jelas? Jelas. Nah, di sini nggak hanya silem, tapi tadi kan di antara silem ada sklerenkim tadi kan keras juga kan? Betul. Nah, sekarang kalau kalian melihat pohon seperti ini, biasanya lama-lama jadi apa? Keras Tumbang. Tumbang, ya karena apa? Karena Mati. Kenapa mati? tidak ada inti sel. Ada inti selnya. Ini apa nih? Floem fungsinya apa? penebalan. Fungsinya Mengangkut air. mengangkut apa? Coba dibaca. Nah, mengangkut makanan. Ini mengangkut makanan kan? Ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, makanannya akan sampai ke akarnya enggak? Karena makanan enggak sampai ke akar, maka kekurangan makanan akarnya sehingga akhirnya Dia mati. gitu. Benar apa salah? Benar. Oh benar, alhamdulillah ya, jadi benar. Oke, waktunya karena udah selesai, tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu mau satu orang yang testimoni. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah senang, sedih, ya kan? Seru? Nah, siapa? Hah? Vincent, coba. Nah, silakan testimoni, Vincent. Bentar. Bagaimana Vincent pembelajaran hari ini? Asik karena banyak berkomunikasi, banyak Terus? sosialisasi, Banyak? kayak langsung belajar bareng gitu. Nggak bingung? Bisa nanya guru. Hah? Bisa Bisa nanya guru, tapi bingung nggak? Enggak tahu. Nggak terlalu. Paham nggak? Paham karena Paham. bisa juga. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk tugas yang hari ini hasil permainannya dikumpulkan ya. Tolong dikasih nama kelompoknya, kelompok 1 tadi ya, kelompok 1, 2 dan seterusnya. Nah, ditutup gini aja, diberi kelompok. Terima kasih. Untuk kursi selanjutnya nanti dikembalikan seperti semula. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangan sekali lagi. Kursi dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Suparno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Singkawang. Saya ditemani oleh Ibu Wartini sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, jadi tadi sudah kita laksanakan observasi atau supervisinya. Kita lanjutkan dengan percakapan pasca. Kemudian dalam percakapan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Siap. Tujuan dari percakapan ini salah satunya untuk evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan,
terkait juga dengan capaian-capaian atau kendala-kendala yang sudah dilakukan tadi yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan observasi yang dilakukan pada pembelajaran yang berlangsung tadi? Alhamdulillah Pak, menurut saya dengan kegiatan observasi tadi saya merasa lebih percaya diri, kemudian lebih bisa mengatur, mengalokasikan waktu dengan baik. Jadi saya merasa puas dengan apa yang sudah saya kerjakan dan merasa senang dengan kehadiran Bapak sebagai observator atau supervisor saya, karena dengan begitu saya bisa menjadi lebih efektif memanfaatkan waktu dalam pembelajaran. Baik Ibu ya, jadi intinya Ibu lebih baik lah ya dalam pembelajaran hari ini. Kemudian boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang kemarin sudah Ibu sampaikan terkait dengan hari ini, capaian-capaian pada area pengembangan tersebut. Baik, kemarin yang sesuai yang sudah direncanakan, saya ingin area pengembangan dari pembelajaran saya itu adalah tentang keterampilan bertanya, baik keterampilan bertanya dari saya sebagai guru dan juga dari siswa. Untuk keterampilan bertanya itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ya, kemarin saya merencanakan untuk mengaktifkan siswa yang biasanya pasif dalam bertanya, itu saya merencanakan untuk membuat pertanyaan pemancing. Jadi pertanyaannya saya buat, kemudian saya berikan kepada siswa tersebut. Dan tadi waktu pelaksanaan itu saya berikan pertanyaannya, kemudian saya bisikkan ke siswa tersebut, karena biasanya siswa tersebut itu tidak pernah bertanya pada waktu pembelajaran sebelumnya. Ya, kemudian saya beritahu, ya, saya beri kode nanti ketika Ibu bertanya siapa yang akan bertanya, kemudian dia akan mengangkat tangan dan menanyakan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nah, jadi itu tadi udah berhasil, ada 2 siswa yang saya pancing demikian, dan kemudian sudah bisa terjadi tanya jawab antara saya, kemudian siswa yang lain juga bisa melakukan pertanyaan dan memberi pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi saya merasa itu sudah tercapai. Ya, jadi artinya area pengembangan tentang keterampilan bertanya ini sudah dilakukan, sudah berhasil dengan baik. Ya, alhamdulillah. Baik. Apakah ada kendala Ibu ya, mungkin dengan keaktifan siswa dan sebagainya itu? Ya, ada kendalanya mungkin karena tadi itu sebenarnya kan disiapkannya untuk game ya. Tapi diselingi dengan pertanyaan, mungkin siswa agak sedikit nge-lag atau gimana gitu Pak ya. Karena mungkin bayangannya kalau game itu seru-seruan, nggak perlu pakai nanya-nanya. Kalau bertanya kemudian menjawab kan udah melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Jadi disitulah antara pengennya senang-senang aja, ternyata harus berpikir tingkat tinggi. Jadi di situ tadi agak ada yang anak agak mikirnya agak lambat gitu ya, agak lambat untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin di situ ya kendalanya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi gitu. Apakah ada Ibu rencana ke depan untuk yang kondisi seperti itu tadi? Ya, insya Allah nanti akan kita perbaiki dengan memberikan instruksi yang lebih jelas lagi. Kemudian mungkin bisa membagi waktu untuk permainan itu khusus permainan aja. Kemudian waktu sesi tanya jawab itu mungkin waktunya khusus sesi tanya jawab, karena tadi kan memang bergabung ya antara bermain dan tanya jawab seperti itu. Nah, mungkin perbaikannya ke depannya akan seperti itu. Untuk perbaikan yang seperti Ibu sampaikan tadi, apakah sudah ada perkiraan waktu pelaksanaannya ya? Pelaksanaannya mungkin setelah pertemuan ini ya, di jadwal kelas yang sama, mungkin di jadwal berikutnya di kelas yang sama. Ya, kemungkinan minggu depan itu Pak. Minggu depan. Oke ya. Baik Ibu ya, saya tunggu cerita berikutnya setelah perbaikan yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak.
Iya, jadi juga saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan nanti yang sudah direncanakan tadi bisa terrealisasi dengan baik sehingga pembelajaran lebih optimal lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Baiklah, demikian hasil percakapan pasca observasi dengan Ibu Wartini SPD. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.